Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Berharap malam hari ini sahabat semua dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita ya. Terlepas dari keadaan apapun yang sementara dihadapi, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia menyertai kehidupan kita. Sahabat Rema, teks firman Tuhan yang akan menuntun perenungan malam ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 6 ayat 11-18 dan ayat perenungannya adalah Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sahabat Rema yang terkasih, kehidupan dunia akhir-akhir ini bisa dikatakan mencekam. Mengapa demikian? Kita bisa melihat situasi dan kondisi baik yang terjadi secara alami seperti fenomena alam berupa bencana alam dan berbagai wabah penyakit dengan varian-varian baru, juga situasi dan kondisi yang terjadi akibat ulah manusia seperti tingginya tingkat kriminalitas, peperangan, malpraktek, perdagangan manusia dan sebagainya yang membuat keadaan dunia menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Melalui kondisi dan situasi tersebut, mau tidak mau manusia harus lebih ekstra lagi dalam hal kewaspadaan. Baik itu kewaspadaan dari diri sendiri, juga kewaspadaan untuk hal dari luar diri sendiri. Namun pada saat ini, lebih ditekankan adalah kewaspadaan dari diri sendiri. Dengan alasan jika dari diri kita telah mantap dipersenjatai dengan hal-hal yang bisa memproteksi atau melindungi kita dari segala situasi dan kondisi kehidupan dunia yang mencekam, maka tentunya kita juga bisa mengatasi yang dari luar diri kita, karena segala sesuatu itu harus berawal dari diri kita sendiri. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, situasi kehidupan dunia yang mencekam ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi, tanggulangi dan menangkan, karena itu adalah sebuah peperangan. Peperangan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan peperangan melawan roh yang tidak kelihatan, yang jika tidak diatasi, maka bisa memporak-porandakan baik jasmani maupun rohani seseorang. Karena ini adalah peperangan melawan roh, maka harus juga dihadapi secara roh. Sebagaimana perang jasmani membutuhkan senjata untuk melindungi diri, maka perang rohani juga membutuhkan senjata. Dalam peperangan jasmani, senjata yang digunakan adalah buatan manusia, sementara dalam peperangan rohani, senjatanya disebut perlengkapan senjata Allah. Sahabat, posisi tubuh yang baik dalam menggunakan perlengkapan senjata adalah harus dalam posisi berdiri tegap, agar letak setiap perlengkapan senjata tepat pada posisinya masing-masing. Demikian pula halnya dalam penggunaan perlengkapan senjata Allah. Hal pertama yang harus dilakukan sebagaimana teks renungan firman Tuhan saat ini adalah berdirilah tegap. Berdiri tegap otomatis pandangan ke depan. Ini mengandung arti bahwa jangan melihat kegagalan-kegagalan pada waktu lalu. Kegagalan-kegagalan itu bisa berupa kegagalan dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, hubungan keluarga, sakit penyakit, pekerjaan, dan sebagainya. Kita ingat Rasul Paulus pernah berkata sesuai yang tertulis dalam surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Kegagalan yang pernah terjadi bukanlah merupakan sebuah kebetulan, namun itu adalah hal yang diizinkan Tuhan untuk membentuk seseorang menjadi pribadi yang tangguh dan pribadi yang sanggup berdiri tegap untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Seperti janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, ada 7 perlengkapan senjata Allah yang harus digunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran yang sejati dan tidak terbantahkan adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi, berikat pinggangkan kebenaran
Berarti setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah berbaju zirahkan keadilan. Sahabat Rema, baju zirah adalah salah satu perlengkapan perang yang wajib digunakan oleh seorang prajurit sebelum maju ke medan perang, yang berguna untuk menutupi organ-organ vital dari si prajurit seperti jantung, paru-paru, hati, dan sebagainya. Selain itu, baju zirah juga menambah keyakinan prajurit untuk menghadapi musuh tanpa takut. Baju zirah yang dimaksudkan dalam bacaan firman Tuhan kali ini adalah baju zirah keadilan yang menjaga organ-organ vital manusia rohani, yaitu hati dan jiwa orang-orang Kristen. Berbaju zirahkan keadilan berarti melindungi diri dan organ vital rohani dari ketidakadilan dengan memakai keadilan yang bersumber dari firman Tuhan. Karena ketidakadilan sangat berpotensi merusak persekutuan orang Kristen yang bisa menjadi titik lemah bagi serangan iblis. Selanjutnya, yang ketiga adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sahabat, kasut dikenakan pada kaki dan kaki digunakan untuk berjalan. Artinya, setiap orang Kristen harus berjalan untuk memberitakan Injil. Dan Injilnya adalah Injil damai sejahtera yang berarti tidak peduli keadaan atau kondisi yang ada, baik atau buruk, bersahabat atau tidak, damai sejahtera itu harus tetap ada pada Injil yang diberitakan, juga pada setiap orang yang memberitakan Injil. Sesuai amanat agung Tuhan Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Yang keempat, pergunakan perisai iman. Perisai iman adalah senjata pertahanan yang digunakan untuk melindungi tubuh prajurit. Biasanya, permukaan perisai dijaga agar tetap berkilau dengan minyak, agar pada saat terkena sinar matahari bisa menyilaukan mata musuh, sehingga membantu mengalihkan perhatian dan gerakan musuh. Sementara iman adalah percaya bahwa apa yang diharapkan akan terjadi meskipun belum melihat buktinya. Seperti pada saat menghadapi masalah, iman kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Teladan yang bisa kita ambil adalah pada saat Tuhan Yesus dicobai. Dia mampu mengalahkan serangan iblis bukan hanya dengan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, namun kunci kemenangan Yesus terletak pada imannya yang tak tergoyahkan. Jadi, perisai iman adalah salah satu senjata pertahanan yang harus dipakai untuk menghalau serangan si jahat agar bisa keluar menjadi pemenang. Perlengkapan senjata Allah yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ketopong atau yang biasa disebut helm juga adalah salah satu senjata pertahanan yang digunakan untuk melindungi kepala seorang prajurit. Kepala adalah salah satu bagian vital yang terpenting yang harus dilindungi. Bagian vital yang dilindungi oleh ketopong adalah mata dan bagian otak. Mata adalah pelita tubuh yang bisa menerangi seseorang agar jangan masuk ke dalam kegelapan dosa. Sementara otak adalah tempat bersemayamnya pikiran. Menggunakan ketopong keselamatan bisa mengerahkan seseorang untuk tidak hidup dalam kegelapan dosa, sekaligus melindungi otak dari pikiran-pikiran negatif yang bisa menyesatkan. Yang keenam adalah pedang roh. Pedang adalah senjata untuk bertahan dan menyerang. Sementara pedang roh adalah firman Tuhan yang dipertajam dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Untuk menyerang musuh dengan pedang roh, hal utama yang harus dilakukan adalah menguasai pedang roh itu. Cara menguasai bukan dengan menghafal semua ayat firman Tuhan, tetapi harus dibaca, direnungkan, dilakukan, diperkatakan, dan menjadi kesaksian, sehingga fondasi pedang roh itu menjadi maksimal dan dengan mudahnya peperangan rohani bisa dimenangkan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, perlengkapan senjata Allah yang ketujuh atau yang terakhir adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh. Doa adalah kebutuhan paling mendasar dalam hidup karena doa adalah nafas hidup. Setiap kita diwajibkan untuk berdoa setiap waktu di dalam roh karena iblis akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Berdoa dalam roh artinya berjaga-jaga selalu. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong mengingatkan kita berdoa pada saat kita lemah
sehingga tidak ada celah untuk iblis menyerang kita. Sahabat terkasih, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh luar biasa, karena telah menyediakan perlengkapan senjata yang komplit untuk menghadapi peperangan rohani. Satu hal yang harus kita ingat adalah walaupun kita sudah mengenakan perlengkapan senjata Allah, semua itu tidak akan berfungsi maksimal tanpa latihan. Latihlah diri dan hidup kita dengan masing-masing perlengkapan senjata Allah agar kita bisa menguasainya dengan maksimal sehingga dapat membantu kita bertahan dan mengalahkan tipu muslihat iblis. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami dan selalu baru. Terima kasih untuk perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan kepada kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami bisa memaksimalkan perlengkapan senjata Allah tersebut untuk melindungi diri dan hidup kami dari peperangan melawan si jahat. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Kita akan berpisah. Namun, jikalau Tuhan berkenan, maka pasti kita akan bertemu kembali dalam Rema selanjutnya. Jangan lupa bagikan kebenaran dan kebaikan yang engkau dapatkan, agar orang lain menjadi terberkati karena engkau. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.